Halo rekan-rekan semuanya, nggak kembali lagi sih sebenarnya ini merupakan tugas wawancara ya teman-teman mengenai role model saya, eh ya role model saya dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, salah satu role modelnya itu adalah senior saya sendiri di ruang Tikim, yaitu Pak Dayat. Selamat pagi Pak Dayat. Selamat pagi, Dova. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dova gimana? Alhamdulillah Pak, sehat dan normal juga Pak. Alhamdulillah, senang bisa membantu untuk kegiatan untuk tugas daripada Latsarnya ini ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Dayat ini merupakan senior yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Beliau sudah lintas seksi, udah berapa banyak seksi Pak kemarin Pak? Pertama ada di seksi Inteldak, Mm-mm, kemudian pernah juga ke seksi Lantaskim, mm-mm. kemudian balik lagi ke seksi Inteldak. Nah di Inteldak ini lumayan lama, ada sekitar 4 tahunan. Oh, Setelah itu di 2024 baru bergabung ke seksi Tikim. ke seksi Tikim ya Pak ya. Siap, betul. Dari pengalaman Pak Dayat sendiri saya lihat sudah sangat banyak sekali melayani masyarakat. Nah, hal itu juga menjadi acuan saya kepada Bapak yang telah mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan. Nah, Oke. bagaimana sih Pak cara Bapak dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan agar tetap prima dalam melayani masyarakat? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Jadi begini, dalam pelayanan itu kuncinya adalah empati. Jadi setiap kali ada warga yang datang, bingung dengan kebingungannya, kemudian dengan misalnya dia marah, kita bayangkan jika orang itu adalah misalnya adalah orang tua kita sendiri, ataupun justru adalah itu diri kita lah. Iya. Kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau kita melihatnya seperti itu, otomatis akan muncul dari hati kita, Jadi kalau kita tidak merasa terbebani, jadi kita akan otomatis berusaha mencarikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian gimana caranya memberi solusi yang tercepat tanpa kita harus menunda-nunda mereka. Begitu. Ya, jadi kunci utama itu empati ya Pak ya. Benar sekali, kita harus empati dulu. Karena kalau misalnya empati kita pun nggak ada kan agak untuk melayani masyarakat mungkin kurang ikhlas. Benar, juga, kita di posisi dia, kita punya ada merasa seperti mereka lah yang datang, memposisikan kita seperti mereka. Jadi kita muncullah rasa empati itu, kita akhirnya melayani dengan hati. Luar biasa sekali Pak Dayat. Ngomongin secara saat ini kan hingga saat ini saya lihat juga Bapak sangat-sangat berintegritas sebagai senior. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga nilai akuntabel, terutama dalam hal tanggung jawab? Oke, baik. Jadi akuntabilitas itu bagi saya berarti kita tidur nyenyak nih, tidur nyenyak. Kalau kita bekerjanya jujur satu, kemudian tidak menyalahgunakan ini fasilitas kantor misalnya. Misalnya kita pakai untuk kepentingan pribadi kita nih, itu kan sudah sangat menyalahi itu. Kemudian itu kalau sudah seperti itu kita kerja jujur, tidak ada yang disalahi, tidur kita nyenyak. Hati kita pun tenang ya. Iya. Kemudian jadi kalau saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan, baik itu pun rekan yang setingkat dengan saya, apalagi junior-junior saya nih, terutama seperti Dova yang baru bergabung. Jadi kita harus sampaikan fasilitas yang kita pakai ini dibayar oleh rakyat. Oh iya. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkannya ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai peruntukan. Jadi mari kita menjaga amanah itu. Jadi sehingga integritas itu bukan untuk dilihat pimpinan saja, tapi tanggung jawab kita ke Tuhan. Iya benar sekali sih Pak. Jadi dalam bekerja pun bukan tanggung jawab kita terhadap pimpinan saja kan Pak. Betul. Itu, tapi juga tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kejujuran yang kita berikan setiap harinya itu juga menjadi pedoman bagi kita lah Pak ya sebagai ASN ini. Betul sekali. Sangat mendalam sekali Pak untuk jawabannya. Lalu di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini Pak, apalagi adanya AI, terus kayak digitalisasi dan lain sebagainya, bagaimana sih caranya Bapak agar tetap menjaga nilai kompeten dan adaptif agar tidak tertinggal? Oke, baik. Betul, teknologi sekarang perkembangannya sangat pesat ya Dova ya. Jadi mau nggak mau pun saya harus belajar, nggak bisa berhenti nih. Kalau saya berhenti otomatis saya tertinggal. Jadi gimana sayanya beradaptasi. Makanya saya tidak malu bertanya nih, walaupun seperti Dova pun saya di kegiatan sehari-hari, kalau saya tidak paham saya akan pasti tanyakan. Ini seperti apa sih? Karena teman-teman yang baru nih saya akui pengetahuan mereka tentang teknologi sangat-sangat pesat, sangat banyak sekali. Jadi
kalau kita ini harus proaktif. Mm-mm. Jadi jangan malu bertanya kalau menurut saya. Jadi jangan kemudian juga jangan menunda disuruh baru berubah. Iya. Jadi harus ada kemauan dari dalam hati. Karena dunia itu berputar cepat. Kalau kita tidak adaptif, kita justru akan menghambat pelayanan itu sendiri. Iya benar Pak. Apalagi di zaman yang penuh teknologi ini kan pasti kita harus bisa lekas beradaptasi ya Pak ya. Betul. Walaupun saya sama Pak Dayat juga lumayan berbeda secara generasi, tapi kita saling sharing lah ya Pak ya. Oke, sebentar gitu Tom. Tidak terlalu jauh, beda 11-12 aja. Iya Pak. Oke. Benar. Kalau terlalu jauh kayaknya ya diem-diem aja gitu rahasia gitu ya. Betul sekali. Jadi untuk adaptif sendiri Bapak mencoba untuk update ya Pak ya, untuk perkembangan betul. terkini dan juga nggak malu untuk secara langsung Bapak juga mengimplementasikan kolaboratif juga kan. Betul. Jadi walaupun berbeda untuk mengetahui hal tersebut, Bapak mencoba untuk mengkolaborasi dengan rekan-rekan yang Betul. junior Bapak seperti Betul. saya untuk tetap kompeten dan adaptif tentang perkembangan terkini. Selain itu Pak, untuk kan kantor ini banyak banget ya Pak ya latar belakangnya, mulai dari suku, ras, agama, bahkan kebudayaan juga ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak membangun lingkungan yang harmonis itu Pak dan tetap Oke. loyal di kantor ini Pak? Nah ini sangat penting karena dari sinilah semua berawal, pekerjaan kita tuh dapat berjalan dengan baik karena harus harmonis dulu. Jadi kemudian saya juga tuh berusaha jadi semacam menjembatani kalau ada misalnya selisih paham. Kemudian kita lebih suka nih kita bicarakan santai sambil ngopi. Iya. Jadi bisa lebih cair. Jadi kita ini menghabiskan waktu itu lebih banyak di kantor kan daripada di rumah nih. Iya benar. Jadi harmoni itu penting. Mm-mm. Karena kita sehari-harinya di kantor. Terkait loyalitas, itu artinya kita bangga jadi bagian dari instansi kita, Iya. kantor imigrasi kita tercinta ini. Jadi kita harus menjaga martabat profesi dan nama baik negara dimanapun kita berada. Luar biasa sekali Pak. Untuk harmonis ini kan Pak, mungkin saya sama Bapak juga sering berkolaborasi dan ngobrol lah Pak ya. Betul. Baik itu sharingnya itu juga nggak terlalu kaku juga. Betul. Bapak bisa sambil kita bekerja atau Betul. sambil kita melakukan kegiatan lainnya. Betul. Di akhir pekerjaan kan kita juga kadang sering refreshing bareng. Benar. gitu, Pak. Jadi kita cara menciptakan harmoni menurut saya dan menurut Dova juga tadi benar. Jadi tidak melulu seputar pekerjaan. Iya. Jadi misalnya ada sesuatu yang punya kesamaan kita di situ, kesamaan minat misal dalam hal musik. Iya. Itu bisa menjadi jembatan obrolan untuk menciptakan suatu harmoni. Iya benar sekali. Karena Pak Dedin juga salah satu guru gitar saya selama ada di TIKIP ini. Jadi Sementara masih free ya. nanti kalau misalnya mau berbayar bisa langsung hubungi Pak Dayat. Bisa hubungi, oke, melalui Dova. Oke Pak. Mungkin sepertinya itu aja Pak pertanyaan untuk hari ini. Sangat-sangat banyak sih insight yang saya dapatkan baik. dari Bapak. Dan Bapak juga kan salah satu role model saya dalam mengimplementasikan hal yang berharap ini. Karena dari sebenarnya kita berharap kan bukan cuma slogan aja Pak ya Betul. yang dihafal, tapi Betul. kita harus bisa Menerapkan. menerapkannya itu dalam Betul. kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Dayat. Terima untuk kasih waktunya. Dova, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu aja wawancara hari ini. Untuk selanjutnya atau obrolan-obrolan lainnya mungkin yang dianggap menarik bisa diinfokan aja lah. Siapa tahu akan ada next podcast kayak gini lagi ya kan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.